Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali dengan Buana 79. Salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kita lanjutkan untuk proses pembuatan laporan keuangan dari UD Abadi, ya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada tahapan penyusunan laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal, dan yang terakhir adalah menyusun laporan neraca atau laporan perubahan posisi keuangan. Pada pertemuan kali ini saya khusus akan membahas terkait bagaimana cara menyusun laporan cash flow atau laporan arus kas, ya, atau biasa disebut dengan cash flow report, di mana untuk menyusun laporan arus kas ini atau cash flow report ini kita harus tahu bahwa dalam operasional perusahaan ini ada tiga aktivitas yang menyebabkan keluar masuknya kas. Yaitu yang pertama adalah aktivitas operasional, kemudian yang kedua ada aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Di mana masing-masing aktivitas ini akan kita coba masukkan, pastinya dalam setiap aktivitas itu ada namanya penerimaan dan pengeluaran. Nah, laporan arus kas itu akan menelusuri keluar masuknya kas yang disebabkan karena adanya ketiga aktivitas ini. Nah, dalam penelusuran keluar masuknya kas yang kita bahas adalah keluar masuknya cash in bank dan petty cash. Nah, untuk menelusuri keluar masuknya kas yang diakibatkan karena adanya aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan, tentunya kita harus bersumber pada jurnal khusus yang pertama, yaitu jurnal penerimaan kas. Di mana jurnal penerimaan kas ini adalah jurnal yang mencatat seluruh penerimaan-penerimaan kas. Kemudian sumber dokumen yang kedua atau sumber data yang kedua untuk menyusun laporan arus kas adalah jurnal pengeluaran kas. Tentunya ini jurnal pengeluaran kas adalah jurnal yang mencatat setiap adanya pengeluaran-pengeluaran kas. Dan yang terakhir, jurnal khusus yang kita gunakan adalah jurnal kas kecil atau petty cash. Ini khusus penelusuran terhadap keluarnya kas kecil atau petty cash. Nah, berdasarkan tiga sumber jurnal ini, kita akan coba susun laporan arus kas ini. Kita mulai dari yang pertama, yaitu mulai dari penelusuran penerimaan-penerimaan kas yang ada di jurnal penerimaan kas ini. Yang pertama kita lihat di sini bahwa di jurnal penerimaan kas, kalau kita lihat penerimaan kas ini bersumber dari satu sumber, yaitu account receivable. Di mana kita tahu bahwa account receivable itu adalah penerimaan piutang. Sehingga bisa kita simpulkan di jurnal penerimaan kas ini hanya mencatat adanya penerimaan kas yang sumbernya dari pelunasan piutang. Nah, adanya penerimaan kas dari pelunasan piutang ini akan kita catat di laporan arus kas, yaitu sebagai penerimaan kas yang diakibatkan atau disebabkan dari adanya aktivitas operasional perusahaan. Jadi, penerimaan kas atau penerimaan kas yang didapat dari penerimaan piutang itu kita masukkan di penerimaan aktivitas operasional. Nah, untuk jumlahnya sendiri, silakan kalian hitung. Di sini kalau kita lihat jumlah yang kita terima, artinya kita fokus pada cash in bank karena kita lagi menelusuri penerimaan dan pengeluaran kas. Kalau kita lihat di jurnal penerimaan kas, jumlah kas yang kita terima dari adanya penerimaan piutang ini, itu adalah 905.160.000. Ini kita masukkan sebagai penerimaan kas dari aktivitas operasional. Kita masukkan di kolom pertama seperti ini. Oke, itu yang pertama. Jadi jurnal penerimaan kas ini sudah kita catat semua ke dalam laporan arus kas sebagai penerimaan dari aktivitas operasional. Oke, sekarang kita coba masuk ke jurnal pengeluaran kas. Ya, jurnal pengeluaran kas adalah jurnal untuk mencatat setiap adanya pengeluaran-pengeluaran kas. Kita lihat di sini ada eh, ada beberapa hal yang menyebabkan kas ini keluar. Kita fokus di cash in bank, ya. Yang pertama, kita akan fokus dulu pengeluaran kas untuk membayar utang dagang atau token payable. Kalau kita lihat di sini adalah pengeluaran kas untuk membayar utang dagang, ini terjadi di tanggal 24 dan tanggal 26. Ada dua transaksi terkait pengeluaran kas membayar utang dagang. Ini harus jadi prioritas kita catat pertama di laporan arus kas atau cash flow report sebagai pembayaran utang dagang. Oke, lalu kita masukkan jumlahnya bahwa di sini kita mengeluarkan kas untuk membayar utang dagang
itu 200 juta ditambah 234 juta. Jadi kalau kita jumlahkan adalah 434 juta, ini kita masukkan ke sini. Ya, 434 juta rupiah. Di sini karena pengeluaran maka saya kasih tanda min atau dalam kurung yang artinya bahwa pengeluaran ini nanti akan mengurangi penerimaan kas dari aktivitas operasional. Lalu yang kedua, kalau kita lihat bahwa kita mengeluarkan kas yaitu untuk membayar utang biaya. Ya, ada expense payable. Di sini kita mengeluarkan kas yaitu 2.500.000. Oke, ini kita mengeluarkan 2.500.000 dan 5.900.000 ini untuk membayar hutang biaya. Maka di pengeluaran kas aktivitas operasional kita catat sebagai pembayaran utang biaya di sini. Oke, untuk pembayaran utang biaya atau pengeluaran kas untuk membayar utang biaya, ini sekarang kita hitung 2.500.000 ditambah 5.900.000. Setelah saya hitung di sini totalnya adalah 8.400.000. Itu adalah pengeluaran kas untuk membayar utang biaya. Lalu yang selanjutnya adalah di sini masih ada dua lagi yaitu untuk pengeluaran kas membayar angsuran bank. Ya, membayar angsuran bank itu nilai kas yang dikeluarkan di sini adalah 164 juta, itu terdiri dari angsuran pokok 150 juta dan membayar bunganya 14 juta. Sehingga di sini untuk angsuran pokok kita akan masukkan sebagai angsuran pokok untuk pengeluaran kas ini untuk membayar angsuran bank ini kita akan masukkan di pengeluaran kas aktivitas pendanaan, sorry ya. Jadi untuk pengeluaran kas membayar hutang dagang yaitu atau membayar angsuran bank ini akan kita catat di dalam pengeluaran kas aktivitas pendanaan. Jadi yang pertama kita keluarkan dulu pembayaran angsuran pokoknya atau angsuran bank BRI-nya itu nilainya adalah berapa tadi kita lihat 150 juta. Yang ini berarti ya 150 juta itu adalah angsuran pokoknya. Kita catat di sini sebagai pembayar angsuran bank. Totalnya nilainya adalah 150. Sedangkan untuk yang 14 juta ini akan kita catat sebagai pengeluaran kas atas pembayaran bunga bank atau pembayaran bunga angsuran di sini. Oke, nilainya tadi adalah 14 juta rupiah. Oke, kita masukkan di sini. Ya, jadi sekali lagi saya ulangi bahwa pengeluaran kas yang 64 juta ini yaitu untuk membayar angsuran bank, angsuran pokoknya 150 dan pembayaran bunganya atau angsuran bunganya bunga angsuran dalam 14 juta ini kita masukkan sebagai pengeluaran kas dari aktivitas pendanaan. Sedangkan kalau kita simpulkan dari seluruh jurnal pengeluaran kas yang kita catat di sini bahwa pengeluaran kas untuk aktivitas operasional itu adalah pembayaran utang dagang dan pembayaran utang biaya, sedangkan pembayaran angsuran bank ke BRI ini kita masukkan sebagai pengeluaran kas dari aktivitas pendanaan seperti itu. Oke, untuk petty cash, untuk cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas selesai. Sekarang kita masuk ke sumber data atau sumber dokumen yang selanjutnya itu petty cash. Kita lihat di sini petty cash adalah jurnal khusus kas kecil yang digunakan untuk mencatat setiap adanya pengeluaran kas kecil. Di sini ada dua transaksi, yaitu pembelian perlengkapan tanggal 4 dan tanggal 14 juga pembelian perlengkapan. Ada dua transaksi tetapi konteksnya sama, yaitu sama-sama pengeluaran kas untuk membayar adanya pembelian perlengkapan ini. Sehingga di sini cukup kita tuliskan satu saja, di mana kita tahu bahwa pembelian perlengkapan itu masuk dalam kategori pengeluaran kas dari aktivitas operasional. Sehingga di sini kita masukkan sebagai pembelian perlengkapan. Nah, totalnya sendiri kita jumlahkan di sini bahwa kita membeli perlengkapan tanggal 4 itu 700, sedangkan untuk tanggal 14 itu 600, sehingga totalnya adalah 1.300.000. Ini kita masukkan sebagai pengeluaran kas untuk pembelian perlengkapan, yaitu tanggal 4 dan tanggal 14. Oke, dari semua sumber, baik dari cash receipt journal, kemudian cash payment journal, dan petty cash, ini sudah kita masukkan semua ke dalam laporan arus kas, sehingga hasilnya kira-kira seperti ini. Ya, kalau kita simpulkan di sini bahwa aktivitas operasional itu penerimaan kita dapat dari penerimaan piutang, sedangkan pengeluarannya itu untuk membayar utang dagang, utang biaya, dan pembelian perlengkapan. Sedangkan aktivitas investasi atau
keluar masuknya kas dari aktivitas investasi di sini tidak ada, karena kalau kita lihat tadi dari penerimaan kas, pengeluaran kas itu tidak ada yang terkait dengan aset tetap. Jadi aktivitas investasi atau keluar masuknya kas dari aktivitas investasi ini biasanya kalau penerimaan misalnya kita menjual kendaraan atau menjual tanah, menjual gedung dan sebagainya, atau menerima adanya investasi saham dari luar dan sebagainya, itu masuk dalam aktivitas investasi. Sedangkan pengeluarannya atau aktivitas keluarnya kas dari aktivitas investasi itu biasanya kalau kita misalnya membeli kendaraan, membeli peralatan, atau membeli mobil, membeli tanah, membeli gedung dan sebagainya, itu adalah aktivitas investasi. Sehingga kalau kita lihat tadi dari jurnal-jurnal ini tidak ada aktivitas yang terkait dengan adanya pembelian atau penjualan aset tetap. Sehingga di sini untuk arus kas aktivitas investasi tidak ada. Lalu kemudian untuk aktivitas pendanaan ini terkait dengan hubungan kita dengan pihak perbankan. Misalnya, jika ada penerimaan kas itu biasanya kita nerima adanya pendapatan bunga dari bank. Karena di sini tidak ada aktivitas adanya penerimaan kas dari pendapatan bunga dari bank, maka di sini kosong untuk penerimaannya. Jikapun ada, biasanya penerimaan itu akan dicatat di jurnal penyesuaian. Biasanya seperti itu. Tetapi karena di jurnal penyesuaian pun tidak ada adanya penerimaan bunga dari bank, maka di sini untuk penerimaan aktivitas pendanaan pun tidak ada. Yang ada adalah pengeluarannya. Tadi kita lihat bahwa untuk pengeluaran aktivitas pendanaan itu adalah membayar angsuran bank dan membayar bunga angsuran. Oke, setelah itu baru kita jumlahkan penerimaan piutang ini, atau penerimaan dikurangi dengan pengeluaran, yaitu penerimaan piutang dikurangi dengan pembayaran utang dagang, utang biaya, perlengkapan. Ini setelah saya hitung, penerimaan ini, total penerimaan dikurangi dengan total pengeluaran, didapat nilai sebesar Rp461.460.000. Inilah yang disebut dengan total arus kas dari aktivitas operasional. Lalu karena aktivitas investasi tidak ada, berarti ini kita lewatin. Lalu kita masuk ke aktivitas pendanaan. Di sini kalau kita lihat bahwa aktivitas pendanaan untuk penerimaan tidak ada kosong, sedangkan pengeluarannya adalah 150 juta dan 14 juta. Ini terdiri dari pembayaran angsuran bank dan bunga angsurannya. Setelah saya hitung di sini total ketemulah nilai 164 juta rupiah. Karena di sini min, karena di sini total pengeluaran sehingga di sini min ya. Oke, sehingga dari adanya total arus kas ya, ini total arus kas dari aktivitas pendanaan. Sekarang kita jumlahkan total arus kas dari aktivitas operasional ini dikurangi total arus kas dari aktivitas pendanaan. Kenapa ini mengurangi? Karena dia min hasilnya ya, minus. Karena di sini tidak ada penerimaan. Sehingga didapatlah total arus kas dari aktivitas operasional dikurangi dengan total arus kas aktivitas pendanaan, didapat nilai sebesar 297.460. Inilah yang disebut dengan kenaikan atau penurunan kas. Di sini saya simpulkan hasilnya karena positif, inilah namanya kenaikan kas. Tetapi kalau di sini hasilnya negatif, maka ini disebut sebagai jumlah penurunan kas. Oke, baik. Selanjutnya, setelah kita sudah mendapatkan kenaikan atau penurunan kas atau jumlah kenaikan atau penurunan kas, maka langkah selanjutnya kita masukkan kas setara kas pada awal periode atau kita masukkan saldo kas awal periode. Kita lihat di trial balance 30 November. Nah, untuk kas setara kas awal periode atau saldo kas awal periode, ini kita ambil jumlah cash in bank plus petty cash, yaitu 828.500.000 ditambah dengan 10 juta. Maka didapat nilai sekitar 838.500. Ini kita masukkan di sini sebagai saldo kas setara kas awal periode. Lalu kemudian setelah kita masukkan komponen kas atau saldo kas awal periode, maka kenaikan kas ini dijumlahkan atau ditambah dengan saldo kas awal periode yang terdiri dari saldo petty cash dan saldo cash in bank. Setelah dijumlah, dapatlah nilai 1.135.960.000 rupiah. Inilah yang disebut dengan kas setara kas akhir periode. Artinya bahwa nilai ini tentunya harus sama dengan saldo kas akhir periode, yaitu saldo cash in bank dan saldo petty cash pada akhir periode. Untuk melihat ini kita bisa lihat di neraca lajur ya, kolom kita lihat di neraca lajur atau laporan neraca juga boleh. Ya, neraca lajur
Ya, ini kita lihat saldo cash in bank dan saldo petty cash. Kita lihat di kolom neraca di sini. Ya, berarti yang ini. Sekarang kita jumlahkan cash in bank, saldo cash in bank ditambah saldo petty cash. Didapat nilai 1 miliar ya, 135.960. Ini sudah sesuai dengan saldo kas setara kas pada akhir periode. Artinya saldo kas akhir yang didapat dari laporan arus kas ini ternyata sudah sinkron atau sudah balance dengan saldo kas pada akhir periode, yaitu yang terdiri dari cash in bank plus petty cash. Nah, kalau sudah seperti ini berarti laporan arus kas yang kita susun ini sudah benar. Oke, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas terkait jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.